Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini yang memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang ramai. Pembahasan mengenai akhir zaman selalu menarik untuk dikupas dan cukup misterius. Maka daripada itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita harus wajib mengimani akhir zaman dan salah satunya kemunculan Dajjal, sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam hadis sahih. Berbicara mengenai Dajjal, itu termasuk dalam kategori ghaib atau samiyat. Cara mengimaninya, kita harus meyakini sepenuhnya sesuai dari perkataan Rasulullah yang secara langsung didapatkan dari Tuhan yang Maha Mengetahui terhadap hal gaib. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Dalam meyakini adanya tanda-tanda kiamat, ada beberapa tanda, diantaranya adalah keluar Dajjal dari persembunyiannya. Syekh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahwiyah menyatakan, kami mengimani tanda-tanda kiamat, diantaranya yaitu keluar Dajjal, turunnya Isa ibni Maryam. Kami mengimani munculnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan datangnya sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasulullah menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihatnya, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya hadis riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat. Maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal. Kemudian berkata, aku mengingatmu dan tidaklah seorang nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di riwayat lain, Rasulullah juga sangat detail menjelaskan ciri-ciri Dajjal. Dalam riwayatnya, Ubadah bin Ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kehancuran, mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Kehidupan Dajjal sebenarnya tidak memiliki keturunan sehingga dia hanya sendiri. Ada beberapa pendapat dari ulama bahwa Dajjal itu seorang individu, seorang Yahudi. Ia keluar dari Khurasan atau Hashbihan atau sekitar itu. Melihat dari pendapat ulama di atas, maka Dajjal tidak pernah keluar dari benua Eropa, Afrika, apalagi Amerika. Pernyataan ulama tersebut didasari oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dinyatakan bahwa sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi, sesungguhnya ia tidak pernah punya keturunan, sesungguhnya ia tidak bisa masuk ke Madinah dan tidak masuk ke Mekah. Sebelum kedatangan Dajjal, maka akan ditandai dengan seorang pendusta. Rasulullah pun pernah menyebutkan akan ada 27 orang pendusta yang berkarakter Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, dalam umatku ada 27
para pendusta, yaitu para dajjal. Di antara mereka 4 orang wanita, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, disahihkan oleh Al-Haytami. Melihat hadis ini, maka bisa disimpulkan bahwa sebelum Dajjal datang, ada 27 orang pendusta yang sama persis karakternya dengan Dajjal. Siapakah orang-orang tersebut yang disebut dari hadis Rasulullah SAW? Sekian dari channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini bisa semangat untuk memberikan informasi lainnya.